Ini ayatnya panjang sekali. Panjang ya. Satu itu ya. Di bahasanya fokus ini ya. Ya mari kita bersyukur dulu karena kita bisa istiqomah ngaji. Semoga apa yang kita kaji hari ini bisa diterima oleh Allah sehingga bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, keilmuan kita, sehingga bisa kita nanti mencapai husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kalau Adam itu ada yang menyebutkan Adam itu bukan Rasul ya, tetapi Nabi. Ada juga yang bukan menyebut Nabi ya. Ya Nabi lah, bukan Rasul, karena Adam itu masih tidak ada orangnya gitu. Baru setelah Nabi Nuh itulah yang dikatakan oleh Rasul. Itu karena zaman Nabi Nuh sudah banyak orang. Sudah artinya ada di masyarakat. Itu yang pertama. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ini sekitar 1000 tahun. 1000 tahun. Dari Adam ke Idris 500 tahun, dari Idris ke Nabi Nuh juga 500 tahun, sehingga Nabi Nuh ini sekitar 1000 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pemahaman kita tentang bahtera itu diartikan betul-betul kapal ya, dan yang diselamatkan oleh itu hanya 80 orang itu. 80 pasang jangan salah ya. Hanya 40 orang ya, 40 pasang, 80 orang yang selamat. Sehingga itu orang-orang yang beriman ya. Kita ini keturunan orang-orang yang beriman gitu. Orang-orang yang dulu sudah habis semua dimusnahkan. Jadi kita beruntung ini sudah terseleksi dengan banjir Nabi Nuh. Itu kalau pemahaman kita seperti itu. Tapi kalau pemahaman kita tidak seperti itu ya tidak begitu ya. Nanti kita kaji lagi. Yang pertama, seorang nabi itu mesti orang hebat. Mesti orang pilihan, mesti al-Mustafa ya, orang pilihan. Nabi ini tentu saja orang hebat. Nabi Idris juga orang hebat, Nabi Adam juga orang manusia yang setiap nabi itu harus memenuhi 4 kriteria itu. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh, itu minimal ya. Sehingga nabi itu adalah satu, fisiknya bagus, ganteng, orangnya bagus, hartanya banyak gitu, mesti itu ya. Orang yang terbaik lah, yang namanya nabi itu mesti orang yang terbaik pada saat itu. Sehingga kalau ada orang yang menyangkal dakwahnya, itu mesti faktornya bukan apa, mesti faktornya adalah faktor kepentingan. Artinya mesti faktor kepentingan ekonomi ya. Jadi di sini disebut, dikatakan nolaknya itu kan ya, dikatakan basar ya. Anda basar seperti pada ayat berapa itu? Illa basaru misluna. Mana roka illa basaru misluna. Jadi kami melihat kamu sebagai manusia seperti kami gitu ya. Artinya padahal jelas beda. Hanya ini penipuan mereka aja.
hanya pendapat mereka saja itu, dan di sini disebut basaru. Jadi hanya melihat kemanusiaan saja, bukan melihat kepinterannya, bukan melihat dari sudut ilmunya, bukan melihat dari kapasitasnya. Nah, mereka tentu sudah tahu kalau apa yang disampaikan benar, itu sudah tahu. Tapi mereka menolak itu karena ada kepentingan, makanya disebut basar. Ayat di sini disebut illa basyaru misluna, bukan illal insan, tidak disebut insan, tetapi basaru. Itu mesti ya, mesti seperti itu. Dan biasanya memang pengikut para nabi itu kebanyakan orang-orang yang tidak mampu. Kenapa kok begitu? Orang-orang yang tidak mampu, ya walaupun ada juga orang-orang yang mampu ya. Orang yang tidak mampu atau orang-orang yang itu tidak punya kepentingan gitu loh. Masalahnya tidak punya kepentingan. Sehingga untuk beriman itu mudah saja. Tetapi orang-orang pebisnis, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya wewenang itu mau ikut itu engkau dadi opo aku melo. Itu punya kepentingan. Punya kepentingan, sehingga itu sulit bagi mereka untuk menerima. Kalau mereka menerima itu luar biasa. Itu berarti orang-orang yang punya jabatan tinggi tapi hatinya bersih ya. Nggak punya kepentingan. Tapi kalau orang-orang yang kepentingan kekuasaan, kepentingan ekonominya, kok nek aku melok itu terus ekonomiku ya apa? Jabatanku ya apa? Nah, itu yang menjadi masalah sebenarnya. Ya. Makanya mesti menuduh ya, seperti ayat ini, wa mana rolakum, dan kami tidak melihat kamu alaina min fadli, tidak punya keutamaan. Dalam arti keutamaan itu mungkin jabatan-jabatan itu ya. Balnadukum kadibin, bahkan dituduh berbohong. Ini tuduhan. Ini tuduhan berbohong, kadang-kadang dituduh tukang sihir, kadang-kadang dituduh ya, macam-macam tuduhan. Tidak punya keutamaan. Padahal jadi tiap nabi sudah punya keutamaan. Nabi itu mesti punya keutamaan. Nabi Muhammad sebelum diangkat itu dijuluki Al-Amin, orang-orang yang dipercaya. Nabi-nabi yang lain mesti begitu. Mesti punya keutamaan. Karena memang manusia terbaik ya. Nabi itu memang manusia terbaik. Makanya itu ya. Makanya mereka itu hanya menolak itu karena kepentingan saja. Nah ini sampai-sampai Nabi Nuh ini menjelaskan, qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indi. Wahai kaumku, akan aku tunjukkan kalau saya itu punya bukti, artinya punya wahyu ya, punya ayat apa itu, punya wahyu, punya mukjizat gitu, sudah ditampilkan oleh Nabi. Hanya saja bedanya dengan Nabi Muhammad itu jarang kemampuan mukjizatnya jarang ditampilkan. Karena kalau mukjizat itu sudah ditampilkan, konsekuensinya kalau orang itu tidak percaya, dia akan diadab. Makanya Nabi Muhammad jarang memunculkan mukjizatnya. Karena berharap apa? Berharap supaya umatnya tidak diadab oleh Allah. Ya. Nah, untung kita punya Nabi Muhammad itu. Jarang ditunjukkan anunya. Karena saking sayangnya Nabi Muhammad, kalau kita minta
Bukti mukjizat, kalau sudah ditunjukkan mukjizat, kemudian kita tidak percaya, kita akan diadab konsekuensinya. Tapi Nabi Muhammad untungnya tidak mau ya, tidak mau menggunakan mukjizatnya, karena sayangnya supaya kita tidak diadab oleh Allah, ditunggu neka bapak sing Islam yo anak ini, neka anak yo putu nih. Nah itu bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain. Termasuk juga Nabi Ibrahim seperti itu. Jadi Nabi Muhammad ini gayanya sama dengan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi yang lain langsung mukjizatnya ditunjukkan. Jadi wantum lah karihun ya, karena mereka memang tidak menyukai saja, bukan tidak tahu kebenaran, karena mereka tidak menyukai saja. Itu. Nah ini bagi kita ya. Nah, ini yang terjadi sekarang ya. Dakwah itu butuhnya ya, tidak minta bayaran, tapi saya dai kita kadang-kadang bayaran itu dukur ya. Padahal di sini, tapi zaman ini betul ya masalah. Ada jutaan itu kalau apalagi dai-dai terkenal itu. Nyusun waktunya itu kadang-kadang ngundang itu 2 tahun lagi bisa datang. Kalau yang sudah terkenal itu. Tapi ono dai sing enggak payu ya. Sampai aku. Gak belum bayar, gak dibayar tapi ya gak dinggung. Tapi yang lain kadung terkenal. Itu kehendak Allah ya. Kehendak Allah. Jadi seharusnya memang berdakwah itu tidak mengharapkan bayaran. Bayarannya hanya dari ya, semoga kita sabar dalam hal ini. Seharusnya memang dakwah itu dibiayai bukan dibayar, tetapi dibiayai. Kita yang harus mengeluarkan uang untuk dakwah. Itu seperti nabi-nabi lain, seperti Nabi Muhammad juga ya. Nabi Muhammad juga tidak mau dibayar. Ya. Kalau Nabi Muhammad hanya minta nggak dibayar, tapi minta supaya keluarganya dihormati, gitu ya, disayangi. Iya, itu ya. Itu setiap Nabi begitu, mesti tidak mendaki bayaran. Kemudian ayat yang lain ini seperti kisah Nabi Isa ya. Siapa yang membantu aku? Siapa yang menolong aku? Kemudian kaum Hawariyun itu kami yang akan membantu aku. Itu kaum Hawariyun yang membantu Nabi Isa untuk menolongnya. Kalau zaman Nabi Muhammad ada apa itu? Yang menolong Nabi Muhammad itu adalah kaum Ansor. Ya qaumi mayyan suruni, wahai kaumku siapa yang akan membantu aku? Minallah, dengan dakwah Allah, intaraktum, jika aku mengusir mereka, siapa yang membantu aku? Kalau zaman Nabi yang membantu itu ya kaum Ansor yang membantu Nabi. Kemudian kalau zaman Nabi Isa itu kaum Hawariyun ya, yang membantunya. Nah, itu. Ini pertanyaan yang sama sebenarnya. Ya, kalau sekarang ini siapa ya yang membantu dakwah? Semoga kita termasuk kaum Ansor ya. Semoga kita termasuk kaum Ansor. Jadi orang-orang yang memang menolong ajaran Allah ya. Itu. Kemudian ayat selanjutnya ya memang Nabi itu gak koyo Nabi Nuh itu gak koyo, ada juga Nabi yang kaya seperti Nabi Sulaiman itu ya kaya.
Jadi ayatnya ada indi khazainullah wal mu'aibah. Jadi kalau Nabi Sulaiman mengkaya, ya, khazainunya ada kalau Nabi Sulaiman, tapi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, apalagi Nabi Isa, tidak punya kekayaan, tidak punya. Nabi-nabi yang punya Nabi Sulaiman saja, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tentunya juga tidak bisa wala'lamul ghaib, yang tidak tahu yang gaib, tentu saja tidak ya. Tetapi Nabi itu dibuka kasafnya, artinya diberitahu oleh Allah apa yang akan terjadi, itu diberitahu ya. Itu masalahnya, apalagi pada waktu Nabi Muhammad Mi'raj itu ya, itu kehidupan Nabi sebelumnya diberitakan, bahkan ketemu ya, bukan hanya diberitahu, ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Musa, ketemu, bukan diberitahu tapi ketemu pada waktu Isra. Iya. Dan omong-omongan dengan Nabi Musa itu, omong-omongan kon balak-balik. Ya. Sholat bersama ya. Jadi masalah yang gaib ini kalau ya memang nggak tahu, tetapi kalau diberitahu ya bisa saja gitu. Nah, semua memang begitu gitu. Orang itu nggak bisa jadi kaya kalau nggak diberi kekayaan, nggak bisa dapat ilmu kalau nggak diberi. Semuanya itu biidznillah ya. Jadi semua itu biidznillah, itu mungkin gitu. Kalau sudah izin Allah itu mungkin. Ya, jadi kalimat wala'lamul ghaib iya. Iya. Tapi kalau sudah biidznillah mungkin, apalagi ya seperti Nabi Muhammad itu sudah bisa omong-omongan, bisa ketemu, bisa macam-macam, bahkan bisa dialog dengan Allah kan, bahkan bisa dialog dengan Allah, luar biasa. Seperti Nabi siapa itu ya, juga dialog dengan Allah itu ya, Nabi Musa ya, di Gunung Tursina itu ya, yang diberi wahyu 10 ayat ini. Makanya disebut kalamullah diberinya. Ya. Jadi bukan tidak mungkin ya. Nah, itu hal-hal yang ya semuanya yang gaib memang. Apa sih yang gaib? Yang gaib itu sesuatu yang belum kita ketahui. Kalau sudah kita ketahui tidak gaib. Ya. Neraka dan surga bagi Nabi Muhammad itu gaib enggak sudah? Ya udah, sudah tahu. Sudah pernah datang dan pernah sudah bukan hanya diperlihatkan, didatangi. Didatangi gitu. Alam semesta bagi Nabi Muhammad sudah nggak gaib, karena memang sudah pernah berjalan di alam semesta sampai 7 lapis. 7 lapis pertama ketemu Nabi Adam, sampai lapis ke-7 ketemu Nabi Ibrahim, bahkan ke Sidratul Muntaha. Bagaimana sebenarnya lapis itu apakah bentuknya dimensi atau apa ya? Ya kita nggak tahu, yang tahu Nabi Muhammad karena pengalamannya. Ya, Nabi Muhammad bukan eksperimen saja. Artinya kalau itu bukan hanya eksperimen kalau Nabi Muhammad. Benar-benar tahu. Sudah pernah ke sana gitu. Udah mata kepala sendiri sudah. Iya, kalau katanya guru gembul itu harus
pakai ilmiah, pakai eksperimen gitu ya. Enggak, Nabi Muhammad enggak perlu eksperimen, sudah pernah ke sana. Bahkan dialog dengan Allah. Jadi nah itu ya. Nah, ya memang kadang-kadang debat itu diperlukan. Tapi kadang-kadang kebanyakan debat itu banyak enggak manfaatnya. Tapi debat itu diperlukan kadang-kadang. Tapi kalau bisa ya ditinggal, kata hadis Nabi, kalau debat walaupun kita dalam keadaan benar, tapi kita meninggal debat, kita akan diberi bangunan di surga, kata Nabi begitu. Kalau meninggalkan debat yang tidak ada gunanya, kalau debat ada gunanya ya. Ya kalau sudah begitu memang nasihat itu, orang itu kalau sudah buta hatinya, buta pikirannya, buta, diberi nasihat apapun sudah artinya udah ditutup ya. Semua kosat kuluboma, hatinya sudah kayak batu gitu. Di kulubi marodun, kalau sudah sakit gitu diopo-opono itu ya wis kono gunane gitu. Nah, kemudian yang paling penting lagi ini adalah wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina dzalamu innahum mughraqun. Wasna'il fulka, kata fulka ini kapal besar ya. Kalau kapal kecil itu namanya safina, nek perahu safina istilah. Sampai saiki kapal yang gede itu jenenge palka, itu dia anjungan di atas kapal namanya falka. Itu dari bahasa Quran ini bukan. Jadi kapal induk itu ada palka, itu anjungan yang di atas itu namanya falka. Apakah yang dimaksud falka di sini ini kapal atau sebuah tatanan kenegaraan, sebuah Madinah, sebuah Madinah. Jadi pada saat itu Nabi Nuh membuat sebuah tatanan seperti bahtera. Nah, tatanan ini memang nanti akan kena gelombang dan sebagainya, ya seperti zaman Nabi itu gelombang perang Uhud, gelombang perang Badar, gelombang tapi akhirnya nanti berlabuh gitu. Berlabuh itu sudah posisinya udah mantap kehidupan. Apakah seperti itu yang dimaksud? Ya. Apa ya kapal-kapal gitu kemudian dimuat gitu. Ya, ini bahasa ini tafsir ini dianggap sebagai bahasa letterlek pemahamannya atau tidak ya? Karena tugas Nabi itu menyelamatkan bangsanya, menata bangsanya untuk membuat sebuah negara. Semua Nabi begitu. Tugasnya itu membuat sebuah negara yang ditata dengan tatanan Islam. Tugasnya itu. Nabi Musa mengajak orang-orang Israel ke Palestina, itu yang juga sebenarnya maunya itu membuat sebuah dijanjikan negara di Palestina. Hanya saja Nabi Musa dan kaumnya itu selama 40 tahun itu muter-muter nggak bisa masuk nang Palestina. Akhirnya setelah Nabi Musa nggak ada, Nabi Yusa baru bisa membangun Palestina. Setelah ditaklukkan Palestina, berdiri negara dari Nabi Yusa. Gitu.
Jadi tugas Nabi itu adalah membangun sebuah tatanan. Jadi wasna'il fulka bi a'yunina itu, maka bangunlah sebuah tatanan ya. Madinah ya. Bi a'yunina, dengan wahyu, dengan pandangan hidup wahyu, wa wahyina. Ya. Dan jangan bicarakan dengan orang-orang yang dolim. Orang dolim nggak perlu melok dalam tatanan itu ya. Nah, dalam menata sebuah kampung atau negara itu memang dinyek-nyek itu. Ya pada waktu Nabi Muhammad di Madinah kan dinyek-nyek juga gitu ya. Tapi begitu terus dalam pertarungannya akhirnya menang, akhirnya terbentuklah Madinah yang kokoh, akhirnya semuanya takluk kepada Nabi Muhammad. Nah inilah, jadi tugas Nabi itu adalah membangun sebuah tatanan hidup. Ya, tahiyatul, tatanan yang saling hormat Muhammad, mubarakatuh, saling memakmurkan, sholawat itu memenuhi harapan hidup manusia, thayyibatu memenuhi tujuan hidup manusia, lillah diatur menurut aturan Allah. Assalamualaikum Islam ya, sebuah tatanan menurut sunnah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi, yaitu Islam sebagai tatanan orang-orang yang soleh. Nah, itu seperti itu. Nah, kita tapi kebanyakan pemahamannya adalah kapal ya. Tapi tugas Nabi, kalau kita pikirkan tugas Nabi itu sebenarnya membuat tatanan hidup seperti Nabi Muhammad, seperti nabi-nabi yang lain. Nah ini ya yang dapat saya sampaikan, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ini sudah 24 karena orang dua, iya, 1,5 jam cukup lah. enggak, ya akhirnya aja. Ya.